Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lentera Indonesia News. Nah kali ini kita ketemu dengan Mas Bitner Syanturi, yang beberapa bulan kemarin sempat trending di sosial media maupun di berita nasional ya, terkait dengan tuntutan beliau adanya pengaturan terhadap pedagang etek. Nah ini setelah kemarin sudah dicabut tuntutannya, ke depan seperti apa Bang Bitner yang langkah yang akan dilakukan? Apakah sudah selesai begitu saja? Apakah nanti akan ada semacam gebrakan ya, peninjauan kembali atau PK atau semacam apa Mas? Ya, jadi gini, makasih teman-teman. Jadi kemarin itu langkah saya itu kan sebenarnya itu kan baru permulaan itu. Artinya saya baca situasi dulu dan kondisi. Sebenarnya langkah berikut saya itu kan masih banyak gitu. Upaya hukum mungkin selesai, tapi ada namanya menyampaikan aspirasi ke Dewan maupun ke Presiden sebagai pimpinan tertinggi di Republik ini. Biar nanti Pak Prabowo dengan kementeriannya tahu, Menteri Desa, Menpan RB, itu kan ada BPD-nya itu kan PNS. Kemudian itu nanti akan minta saya dievaluasi, kemudian dipanggil di Jakarta di PRRI untuk RDP. Saya akan sampaikan itu loh. Seperti inilah pemimpin di desa itu yang tidak mau mensejahterakan rakyatnya. Ada masyarakat yang pengen maju, pengen sejahtera sesuai dengan undang-undang desa, tapi malah terabaikan. Malah mensejahterakan masyarakat lain, itu kan lucu gitu kan. Yang kedua lagi, siapapun orangnya, apapun profesinya, ada namanya kode etik yang tertulis maupun etika sehari-hari yang sudah kita pelajari dari kecil. Makanya selalu sampaikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita beradab itu dari kecil sudah diajar orang tua. Sopan santun, etika ketika kita bicara maupun berjualan, ojek, online maupun yang mangkat, semua ada etikanya. Termasuk tukang becak pun semua ada etika. Pejabat termasuk wartawan ada namanya etika. Ketika berdagang itu suka hatinya itu nggak boleh. Harus ditoto nanti. Saya berharap ke Dewan itu ditoto. Seperti di pasar itu kan ditoto tuh. Dari jam 6 sampai malam terserah mereka. Tapi setelah tutup 6 sore ya, setelah tutup pasar itu baru mereka jualan. Sama juga harapan saya di desa-desa yang lain juga punya jualan sayuran plus toko merancangan atau kelontong juga ditoto. Misalnya jualan jam 5 sampai jam 9. Setelah itu gantian ke desa lain gitu loh. Gak boleh saya suka hatinya sendiri mangkali di seorang berjam-jam dari jam 5 sampai jam 1 jam 2. Gak boleh. Pakai hukum manapun gak berlaku tuh. Hak asasi manusia sudah dilanggar itu. Kenapa hak asasi manusia itu kita harus menghormati orang lain mencari makan. Gak boleh kita, saya kan cari makan punya hak asasi manusia. Gak boleh menginjak orang lain mencari makan seperti itu. Apalagi di kampung orang. Kan begitu. Di kampung orang ya kulo nuwun. Tanyalah pedagang itu. Jangan tanya warga situ. Pedagangnya dengan pedagang tanyain, bukan warga tanyain. Yang duduknya adalah kami pedagang gitu loh, sampai banyak bangkrut, kasihan seperti itu. Jadi yang mungkin yang ke depan yang akan dilakukan adalah bagaimana DPRD Kabupaten Magetan khususnya ya, betul, bisa mengawal ini menjadi suatu aturan, aturan baku ya, betul, biar nanti akan menata dan mengatur pedagang-pedagang etek yang betul, yang dengan istilahkan itu toko berjalan di Magetan, betul, agar lebih tertib lagi, betul, lebih bagaimana mengakomodir kepentingan pedagang yang lokal di situ. Betul. Jadi tidak saling mematikan tapi bersinergi Pak ya. Betul. Bersinergi dalam arti tidak satu pihak saja yang diuntungkan tapi dua-dua pihaknya saling diuntungkan. Betul. Apa kurang lebih seperti itu atau ada tambahan lagi? Iya, seperti janjinya Pak Ketua Dewan itu kan sudah disampaikan tuh. Nanti akan dilakukan RDP, memanggil pedagang, menanggil kami yang punya usaha di desa-desa itu, punya toko sayuran juga plus kelontong itu. Akan dicari solusi, dibuat nanti namanya perda alternatif. Jadi dari pedagang di pasar maupun yang etek ini juga akan ditoto. Diatur waktunya. Nggak boleh ada orang sesuka hatinya, berjualan seseleranya dia. Dan orang lain apa nggak mencari makan, apalagi di kampung orang seperti saya jelaskan itu kan. Harus ditoto, semua ditoto tertib. Kalau tidak mau ditoto tertib, silakan di antariksa ya. Di antariksa atau di hutan sana gitu. Di hutan sana gitu loh. Kalau di hutan kan nggak ada aturan tuh. Hukum rimba berlaku. Siapa pun dia menang. Kalau kita masih manusia, kita harus beradab, punya etika, punya norma. Harus mau ditoto, harus mau tertib. Seperti itu. Oke, siap. Semangat. Oke, siap. Jadi nilai positifnya bahwa Bang Bitner dari awal sudah disampaikan tidak melarang. Betul. Cuma ingin agar sesuatu yang tanda kutip masih berjalan sendiri-sendiri nanti ke depan ada semacam aturan bakunya. Betul, yang diperdakan. Betul. Jadi secara hukum itu sudah legal formalnya tercukupi. Betul, dibuat ya, regulasi biar sama-sama bisa cari makan gitu loh. Oke. Yang dari luar masuk ke desa itu bisa masuk. Oke. Yang di dalam juga tidak sampai mati usahanya. Sama-sama hidup, sama-sama hidup. Gitu. Oke. Jadi persatuan Indonesia itu saling menyatu untuk sama-sama hidup. Betul. Pancasila dan Undang-Undang 1945
1945. Oke. Semua harus mendapat keadilan sosial maupun ekonomi. Oke? Siap. Semangat Nah, ya. Oke. Nah, itu Oke. tadi terima kasih Mas Peter atas secercah harapan ya. Bahwa mungkin kemarin harus ada lika-liku yang bilak-bilak Betul. hitam dan putih orang menilainya, tapi mudah-mudahan ke depan seperti yang jenengan sampaikan dulu, semua peristiwa itu ada hikmahnya. Betul. Nah, hikmahnya Mas Binter sebenarnya ada cita-cita satu nih sebenarnya yang belum tersampaikan, yaitu cita-cita semua adanya regulasi yang mengatur terkait dengan pedagang yang keliling di Magetan. Betul. Kurang lebih seperti itu. Misalnya ini sampai bisa berhasil kan, nanti Magetan akan jadi kabupaten yang ramah pedagang kecil. Nah, bukan cuma pedagang etek saja, tapi pedagang kecil yang ada di desa-desa. UMKM juga akan UMKM berkembang di desa-desa. Oke, sama-sama hidup. Oke, sama-sama hidup, tetap semangat, tetap berkarya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.